Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi masih bersama kami untuk menghibur rohani Anda agar Anda lebih terarah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan hadis membahas daripada sabda Nabi Muhammad SAW, maka boleh bantuan dan dukungan untuk memfollow TikTok dan mensubscribe YouTube saya, karena ini saya akan mengupload di dua application. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk mendengarkan kebaikan. Ini adalah hal yang sangat besar nilainya. Kita sekarang lupa untuk bersyukur dalam hal-hal yang seperti ini. Padahal hal yang seperti ini yakni membuat kita atau menjadikan kita hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendengarkan kebaikan atau orang yang membicarakan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepadanya. Orang yang diberi kepahaman agama oleh Allah, maka pasti dia akan diberikan kebaikan. Apa kebaikan itu? Yakni berupa surga. Makanya sebelum kalian lanjut ke pembahasan yang Masya Allah ini, boleh dukung yang tadi saya bilang. Karena ini di dua aplikasi. Yang di YTB, Kiai Muda Official, yang di TTK, Gufron Khan Asir Buni. Asir Buni ini bukan marga, tapi ini adalah tempat tinggal, tempat lahir, yakni Cirebon. Asir Buni ini Cirebon. Kebetulan saya lahir di Cirebon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, rohima, telah merahmati sinten Allahu Allah abdan ing hamba. Itu tarkib namanya, tarkib bahasa Jawa. Yang artinya, yang murodnya atau yang dikehendaki dalam hadis itu yakni adalah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang hamba. Hamba yang seperti apa yang mendapatkan rahmat Allah? Hamba yang mana qala khairan faghanima. Hamba yang selalu berkata baik. Maka orang-orang yang selalu berkata kebaikan, orang-orang yang selalu berkata dengan perkataan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan rahmati. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala rahmati dia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keuntungan yang sangat besar. Apa itu keuntungannya? Yakni berupa surga. Otomatis orang yang diberi rahmat Allah pasti diberikan surga. Karena masuk surga bukan karena amal kita. Masuk surga bukan karena kealiman kita, keilmuan kita. Tapi masuk surga semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, sifat ar-rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. Pasti orang-orang yang berkata-kata selalu berkata baik, berkata dengan kebaikan, memuji Allah terlebih dahulu, sering memuji orang dengan memuji Allah terlebih dahulu. Seperti contoh, subhanallah, antum ini sangat dermawan, subhanallah, antum ini sangat apa gitu. Maka orang tersebut akan diberikan kebaikan berupa surga. Maka orang yang tidak bisa berkata-kata baik, apabila dia tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka diam. Ausa kata an su'in fasalama. Orang yang tidak bisa berkata-kata baik, dia tidak mampu berkata-kata baik, atau dia tidak mampu mengajak orang dengan kata-katanya, mengajak menyeru dengan kata-katanya untuk mengajak dalam agama, maka dia diam saja. Orang yang seperti ini akan selamat. Selamat dari mana? Selamat dari siksa kubur, selamat dari akhirat. Pertama, dosa yang pertama keluar ini dari lisan. Pertama adalah dari mata, kemudian ke lisan. Orang yang melihat buruk, orang selalu melihat buruk, maka lisannya pun akan buruk, seperti itu. Maka dosa lisan ini, Masya Allah,
Maka dikatakan juga dalam sebuah kitab, apabila kita tidak bisa berkata baik maka kita diam saja. Orang yang selalu berkata, orang yang banyak berbicara maka bicaranya adalah omong kosong. Tong kosong bunyi nyarinya. Ini bukan cuman dalam perkataan apa, ini adalah banyak syair-syair ulama juga. Orang yang selalu berkata-kata kasar, kotor, segala macam, maka ini akan dipertanggungjawabkan. Mungkin kita semua ini belum bisa berbicara baik. Minimal kita berusaha untuk berbicara kebaikan. Kita mengajak orang, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengislah diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pahamkan kita dalam perkara yang ini. Ini jangan menganggap sepele. Bahkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah luas, sehingga dikatakan dalam sebuah maqalah ulama atau perkataan ulama bahwasannya ulama-ulama kita katakan Imam Al-Ghazali, beliau ini masuk surga bukan karena beliau ini pengarang kitab atau beliau ini sangat alim, tapi beliau masuk surga karena rahmatnya Allah, semata-mata karena ridhonya Allah, yang mana ketika itu beliau ini memberikan peluang untuk lalat meminum daripada tinta yang mana beliau sedang menulis. Ini Allah SWT turunkan rahmatnya di situ. Allah SWT ridho pada perkara yang kecil. Maka kita jangan menyepelekan hal yang ini. Kita berbicara kebaikan, kalau tidak bisa kita diam. Semoga Allah SWT pahamkan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.